Pemirsa, manuver politik yang kian gesit dilakukan para Menteri Kabinet Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Politik mengundang kritik dan memunculkan kegelisahan publik, bahkan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat selalu buat kita. Iya, salam sehat selalu juga untuk Mbak Titi. Mbak Titi, Ketua Umum Partai Politik yang merangkap menteri makin sibuk nih ya jelang Pilpres 2024. Wapres saja gelisah, apalagi publik Mbak Titi yang juga mempertanyakan bagaimana nih nasib kinerja mereka di pemerintahan Mbak Titi. Iya, ini yang menjadi problem ya bagi masyarakat kita menjelang 2024. Karena kalau kita perhatikan pemberitaan, menteri-menteri dan pejabat publik kita yang terafiliasi dengan partai politik, itu lebih banyak diperlihatkan aktivitas politiknya ketimbang kemudian aktivitas sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana. Nah, kalau kita lihat filosofi bagaimana kepesertaan mereka di dalam politik praktis itu di Undang-Undang Pemilu ya, meskipun ini belum masa kampanye. Tetapi mari kita lihat filosofinya Mbak Eva. Di pasal 281 Undang-Undang Pemilu itu disebutkan kalau presiden, menteri, pejabat-pejabat politik yang sedang menjadi pejabat negara ya, gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya itu ingin berkampanye, maka dia satu, tidak boleh mempergunakan fasilitas negara dan fasilitas jabatan. Yang kedua adalah dia harus mengambil cuti. Nah, ini kita asosiasikan sajalah dengan situasi hari ini. Artinya apa? Filosofinya, jangan berpolitik praktis ketika misalnya dalam ruang-ruang yang melibatkan fasilitas negara, fasilitas pemerintahan, waktu kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mestinya juga diperhatikan dan dipraktikkan dengan baik. Jadi jangan sampai kemudian publik melihat ini kok lebih asik misalnya dengan kerja-kerja politik praktis, tetapi kemudian tanggung jawab moralitas publik sebagai pejabat publik itu tidak kemudian dilaksanakan dengan baik. Ini dan apalagi kemudian misalnya kalau kita lihat ya, berbagai pertemuan-pertemuan elit itu hanya seolah-olah sebagai ikhtiar mempertemukan angka-angka supaya misalnya memenuhi ambang batas pencalonan presiden, memenuhi persyaratan 20% kursi atau 25% hasil pemilu DPR sebagai persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi inti, substansi, apa yang kemudian secara programatik ingin dibangun bersama, ideologi apa yang ingin dipertemukan, itu juga sama sekali tidak ditampilkan kepada masyarakat. Makanya kalau dibilang riuh gimmick politik begitu ya, itu sesuatu yang ya betul-betul ditangkap sebagai publik dan menjadi kekhawatiran kita. Ini belum masa kampanye saja sudah begini. Bagaimana kemudian ketika sudah masa kampanye? Jangan-jangan kita menjadi negara autopilot begitu. Nah, ini kan belum masa kampanye. Ini juga menjadi alasan atau sebagai cara untuk berkilah ya Mbak Titi, belum masa kampanye dan ada alasan juga bisa kok bagi waktu. Apakah alasan ini bisa diterima Mbak Titi? Ya, sebenarnya ini menjadi momentum juga ya bagi masyarakat untuk mengevaluasi pejabat-pejabat politik kita. Sekaligus juga ini untuk melakukan penilaian politik. Supaya nanti keputusan politik kita itu bukan hanya di masa kampanye, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat politik kita. Kalau misalnya terlalu ahli, terlalu bisa menyiasati aturan, dan kemudian selalu bermain di ruang-ruang gelap, ruang kosong, ruang abu-abu, maka kemudian itu akan menjadi perilaku yang terus berulang-ulang. Sementara sebagai pejabat publik, kita memerlukan mereka sebagai figur yang menjadi contoh, sebagai panduan bagi publik soal bagaimana menjaga moralitas dan etika politik yang baik begitu. Jadi jangan kemudian narasinya selalu berlindung, kan tidak ada larangannya, kan belum masa kampanye. Tetapi filosofi, nilai-nilai etis itu jauh lebih tinggi daripada aturan tertulis begitu. Bagaimana kemudian publik itu kan harus diberi contoh, terutama kepada elit politik yang berada pada level yang lebih bawah atau lebih rendah. Bahwa mestinya pejabat itu satu, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan dan fasilitas negara untuk kegiatan politik praktis. Karena misalnya sebagai pejabat negara, dia bekerja harus dengan seadil-adilnya,
mewakili semua kelompok, mewakili semua pihak, berdiri di atas semua kepentingan. Nah, kalau kemudian misalnya di luar itu dia mau melakukan aktivitas politik praktis, ya tidak ada masalah. Ini kita kadang-kadang sebagai publik tidak bisa bedakan. Di waktu kerja kok ada pertemuan politik, padahal dia adalah pejabat publik yang dedikasinya mestinya, kalau di kampanye saja dia harus cuti, mestinya di luar itu pun berlaku begitu. Jadi mengapa di masa kampanye dia harus cuti? Karena negara menghendaki dia bekerja secara penuh totalitas, secara sepenuh waktu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini jangan sampai kemudian malah terjadi distorsi gitu. Hanya karena alasannya belum kampanye, di waktu kerja, di waktu sebenarnya peran-peran dia sebagai pejabat negara, pejabat publik itu harus dilakukan, justru yang dilihat oleh publik adalah politik praktis. Dan ini akan ditiru loh oleh pejabat-pejabat daerah. Nanti ketika pilkada, hal yang sama itu akan dilakukan. Kantor-kantor gubernur, kantor-kantor wali kota, kantor-kantor bupati, itu akan digunakan untuk persiapan kontestasi pilkada. Dengan alasan apa? Sebagai pejabat politik begitu. Nah, lalu juga yang akan terjadi adalah ketika misalnya proses pemilu, itu juga akan terjadi, bisa saja misalnya mereka memanfaatkan kunjungan-kunjungan daerah sekaligus aji mumpung untuk kepentingan politik praktis. Padahal itu sama sekali dilarang oleh undang-undang kita. Nah, ini yang kemudian publik, mari kita gugat bersama, kita kritisi bersama, dan ini menjadi pembelajaran kita untuk pemilu 2024 mengevaluasi kinerja pejabat politik yang sekarang sedang menjabat sebagai pejabat negara atau pejabat publik, Mbak Eva. Dengan distorsi ini, apa yang paling dikhawatirkan publik dan Perludem terkait lebih banyak gimmick politik dibandingkan kinerja total para menteri yang makin sibuk nih nyapres atau sibuk mempersiapkan Pilpres 2024? Ya, yang pertama publik ya. Kita kan ingin agar penyelenggaraan negara itu betul-betul optimal. Jadi bagaimana orang-orang yang mengisi jabatan publik itu loyalitas dan fokus konsentrasinya memang untuk kepentingan semua pihak seadil-adilnya bagi bangsa dan negara, bukan hanya bagi kelompok politik tertentu. Itu kan sumpah janji para pejabat publik sebelum mereka memangku jabatan. Yang kedua adalah ini yang kita khawatirkan. Pemilu kita akhirnya hadir dengan kompetisi yang tidak adil, tidak setara. Tidak ada even playing field. Jadi arena kompetisi yang adil dan demokratis. Karena kenapa? Karena mereka misalnya yang menjabat sebagai pejabat publik, penyelenggara negara, itu bisa begitu fleksibel menggunakan ruang-ruang yang dimilikinya untuk kepentingan politik praktis. Padahal pemilu itu asas dasarnya adalah harus terselenggara dengan adil. Itu konstitusi kita yang mengatakan. Makanya kemudian ada batasan-batasan. Tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas jabatan, harus melakukan cuti. Nah, harus melakukan cuti ini filosofinya sangat dasar sekali. Saat Anda bekerja, jangan melakukan politik praktis. Kan begitu. Kalau mau melakukan politik praktis, lakukanlah cuti. Nah, jangan sampai kemudian justru di tengah pekerjaan atau kerja-kerja sebagai pejabat publik, itu malah diselingi aktivitas politik praktis. Jadi ini soal konsistensi ya, menjadi panutan, menjadi teladan. Ini yang nampaknya tidak diberikan oleh pejabat politik yang sekarang, oleh para politisi kita yang sekarang sedang menjabat di jabatan-jabatan publik. Teladan itu tidak ada. Jadi berpemilu itu bukan hanya soal masa kampanye, tetapi kepatuhan untuk memberikan kompetisi yang adil, kejujuran di dalam bertarung di pemilu, kepatuhan untuk tidak memanfaatkan fasilitas publik, fasilitas jabatan, itu harusnya dilakukan konsisten. Baik. Karena kita kan mereka selalu bilang sebagai politisi komitmennya adalah kepada bangsa dan negara dong. Nah, kalau kayak begitu ya ikuti dong aturan main. Jangan bermain di ruang gelap. Kalau terus bermain di ruang gelap, maka itu akan mengajari hal-hal yang akan terduplikasi terus, bahkan pada level kompetisi nanti yang lebih bawah, begitu. Iya, selain menjadi contoh buruk, Mbak Titi, bagaimana dampaknya terhadap program pemerintah? Karena kita tahu kan masa jabatan pemerintahan Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin tinggal 1 tahun lagi. Ya, ini betul ya. Ini masa-masa krusial. Sebenarnya kan sisa masa jabatan itu tidak panjang lagi. Sekarang sudah 2023. Setahun lagi, setahun lebih lah.
itu maka program-program prioritas nasional, agenda-agenda strategis yang jangka pendek atau jangka panjang, itu mestinya menjadi perhatian konsentrasi sepenuhnya dari orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan kita. Nah, ini menjadi pertaruhan ini. Ini legacy periode kedua, karena memang Pak Jokowi tidak ada lagi periode ketiga atau tidak bisa lagi mengikuti kontestasi. Harusnya Pak Jokowi itu menekankan betul bagi kabinetnya, ayo tuntaskan dengan sepenuh hati, sepenuh waktu, dan sepenuh semangat, sepenuh kinerja, berbagai program-program strategis, program-program prioritas yang membutuhkan konsentrasi, fokus, dan atensi sepenuhnya. Tentu saja kalau sambil kemudian mengurusi politik praktis, walaupun misalnya tetap bisa diatur, tetapi kan tetap saja tidak memberikan kinerja terbaiknya. Nah, beda kalau sepenuhnya dia berkonsentrasi, tidak cawe-cawe urusan politik praktis, maka sepenuh konsentrasi, fokus, dan atensi itu bisa diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang justru akan berdampak buruk pada publik kita adalah publik kita selalu disajikan gimmick-gimmick politik yang jauh dari substansi programatik. Jadi kita ini hanya melihat ya simbol-simbol, selalu melihat gimmick-gimmick dan aksesori politik, tetapi substansi programatiknya itu tidak muncul. Nah, ini akan berlanjut terus nih kalau ini terus dibiarkan. Jadi saya kira satu, sebagai masyarakat kita harus terus kritisi fasilitas negara, fasilitas publik, fasilitas jabatan itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis. Yang kedua, bagaimana kerja-kerja di dalam pelaksanaan tugas seorang pejabat publik tidak boleh kemudian secara oportunis dimanfaatkan juga untuk kepentingan politik praktis. Kalau kontrol itu tidak ada pada kita, maka dia akan terus terbiarkan. Nah, ini menjadi momentum evaluasi bagi kita untuk memilih pejabat publik yang tepat, yang berlatar belakang pejabat politik ya, nanti dalam proses pemilu 2024 dan menjadi evaluasi terhadap partai politik itu sendiri, begitu. Mbak Titi, apakah sekarang, karena sudah kejadian ya, apakah sekarang Presiden perlu menertibkan dalam tanda kutip menteri-menteri yang mulai tidak fokus bekerja? Karena tadi Mbak Titi sempat singgung soal harus ada konsistensi untuk mengatasi hal ini, termasuk tadi ada saran cuti panjang juga ya, apakah harus diterapkan saat ini? Ya, sebenarnya kan kita tidak punya figur-figur terbaik anak bangsa untuk bisa bekerja secara fokus ya. Karena bagaimanapun ini salah satu kekhawatiran kita adalah terhadap proses pemilu, dia bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Jangan sampai misalnya ini menjadi anomali atau kontradiksi. Dulu kenapa sih ada yang ingin menunda pemilu kan? Katanya karena ingin proses pemerintahan berjalan baik pasca pandemi dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kemudian proses tata kelola pemerintahan, ekonomi, pemulihan pasca pandemi itu tidak terganggu kan? Nah, harusnya semangat itu juga tetap ada di dalam kabinet kita yang sekarang, di dalam kerja-kerja menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, karena kita tidak mau tata kelola pemerintahan, pemulihan ekonomi terganggu, jangan biarkan ada konsentrasi yang terpecah. Nah, oleh karena itu berikanlah ruang-ruang itu kepada yang memang bisa bekerja dengan penuh waktu, secara fokus, secara konsentrasinya tidak terganggu. Jadi pilihan-pilihan itu sebenarnya ada pada Presiden Joko Widodo. Apakah dia akan membiarkan sisa masa jabatannya tidak bisa kemudian tertuntaskan dengan optimal, apalagi proyek strategis dan proyek-proyek prioritas yang sangat banyak, IKN. Lalu kemudian janji-janji politik yang harus dituntaskan di periode kedua. Nah, sebagai seorang presiden, apalagi ini periode terakhir, harusnya ada legacy yang tidak dipertaruhkan. Harusnya ada peninggalan yang tidak dipertaruhkan. Dan oleh karena itu dia membutuhkan kabinet, membutuhkan pasukan yang sepenuhnya berkonsentrasi dan kemudian tidak membagi fokus kepada hal-hal yang bisa mengganggu apa yang menjadi tujuan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Bola ada di tangan Presiden Joko Widodo saat ini. Tuntaskan pekerjaan sepenuh hati dan fokus, jangan hanya sibuk urusan politik praktis. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu Mbak Titi.